Pengakuan para habib di Indonesia sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tertolak secara saintifik. Nasab mereka telah terbukti mungkotek dan mardud secara librari riset kajian pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menakar moral ilmiah klan Pa'alwi, penulis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Pengakuan para habib di Indonesia sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tertolak secara saintifik. Nasab mereka telah terbukti mungkotek dan mardud secara librari riset kajian pustaka, dan mustahil secara uji DNA berdasar beberapa sampel keluarga para habaib yang telah melakukan tes DNA. Menurut para ahli, jangankan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, para habib ini tertolak sebagai orang Arab keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim dan keturunannya, sampai Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali mempunyai haplogrup J. Sedangkan para habib ini berdasar dari yang telah melakukan uji DNA memiliki haplogrup G. Tentu tidak mungkin haplogrup G ini sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, karena keduanya memiliki haplogrup J. Keturunan garis laki-laki Sayyidina Ali karramallahu wajhah hari ini adalah mereka yang memiliki haplogrup J. Kendati pun demikian, kajian literasi nasab Pa'alwi masih menarik diperbincangkan untuk mengetahui pola dan algoritma terbentuknya sebuah konstruksi sejarah yang sengaja diciptakan bukan berdasar fakta sejarah sesungguhnya, sehingga menjadi pembelajaran masa yang akan datang, di mana historiografi dari sebuah hipotesa sejarah yang mapan, yang memiliki irisan dengan kepentingan tertentu dari sebuah komunitas tertentu yang rajin mengkapitalisasi sejarah itu, patut dicurigai validitasnya. Di bawah ini penulis ketengahkan beberapa contoh upaya mengokohkan konstruksi sejarah yang dilakukan klan Pa'alwi untuk meyakinkan kepada orang lain bahwa nasab mereka sahih kepada Nabi Muhammad SAW. Surat Maktab Daimi 2022. Maktab Daimi Robitoh Alawiyah atau MDRA membuat surat edaran yang menjawab tulisan penulis tentang terputusnya nasab para habib kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat edaran yang bernomor 180-RA-11-2022 itu menyebutkan bahwa Kitab Bahrul Ansab yang karya As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Amiduddin Al-Husaini An-Najafi pada halaman 46 dan 52, beliau telah menuliskan keturunan daripada Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq An-Nakib, yaitu Ahmad, dan anak keturunannya disebutkan bahwa nama anaknya salah satunya adalah Ubaidillah. Disebut dalam surat itu bahwa pengarang kitab itu wafat pada tahun 433 Hijriah. Setelah dikonfirmasi ternyata pengarang kitab itu wafat pada abad 10 Hijriah sebagaimana terdapat dalam kitab Tobaqatun Nasabin karya Bakar Abu Zaid halaman 162. Terus kitab Abnaul Imam
Klan Ba'alwi dipertanyakan moral ilmiahnya dalam mentahqiq kitab para ulama terdahulu. Contohnya, ketika Yusuf Jamalul Lail mentahqiq kitab Abnaul Imam fi Misra wasyam Al-Hasan wal Husain, kitab tersebut karya Ibnu Toba mengenai hari wafatnya pengarang ini, pentahqiq atau penerbit memuat 2 angka tahun wafat pengarang. Dalam halaman 7 disebut wafat 199 Hijriah. Dalam halaman lain disebut 478 Hijriah. Dan dalam cover ditulis tahun 478 Hijriah. Kitab ini bisa disebut palsu karena kitab ini tertulis dengan judul Abnaul Imam. Namun isinya bukan semata kitab tersebut, namun telah diinterpolasi atau ditambah kalimat pada penyalin dan pentahqiq. Kitab ini isinya telah diinterpolasi oleh 4 orang, yaitu Ibnu Sodaqoh Al-Halabi, wafat 1180, Abul Aun As-Sifarin 1188 Hijriah, Muhammad bin Nasr Al-Maqdisi, wafat 1350 Hijriah, dan Yusuf Jamalul Lail 1938 Hijriah Masehi. Tambahan itu tidak diberikan pembeda, jadi seakan seluruh isi kitab itu karya pengarang yang asli, yaitu Ibnu Toba. Dalam kitab itu nama Ubaidillah disebut anak Ahmad, namun kalimat itu jelas bukan dari kalimat pengarang kitab. Kitab Al-Jauharus Syafaf. Manuskrip kitab Al-Jauharus Syafaf fi karomati mang fi tarim ming minal sadat. Manuskrip ini sering dikutip oleh Ba'alwi atau pendukung nasab Ba'alwi. Katanya karya Syekh Abdurrahman Al-Khatib yang wafat tahun 855 Hijriah. Benarkah kitab itu karya Al-Khatib yang wafat 855 Hijriah? Keluarga Al-Khatib tinggal di Tarim banyak yang menjadi ulama dan semua menggunakan gelar atau marga Al-Khatib. Ada Syekh Ali bin Muhammad Al-Khatib, orang yang pertama bergelar Al-Khatib karena ia seorang khatib di Tarim. Ada Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib yang disebut mengarang kitab Al-Jauharus Syafaf. Ada Syekh Abdurrahman bin Ali Al-Khatib yang mempunyai Bi'ril Ibil, sumur unta. Ada Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Khatib, guru dan paman Syekh Umar Al-Khatib. Ada Syekh Abu Bakar bin Ahmad Al-Khatib yang menjadi mufti di Tarim, guru Syekh Umar Al-Khatib. Ada Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib, wafat 1350 Hijriah, yang pindah ke Singapura. Untuk diyakini bahwa kitab Al-Jauharus Syafaf adalah karya Al-Khatib yang wafat tahun 855 Hijriah. Perlu dilakukan uji orisinilitas dan validitas, perlu diteliti. Naskah yang terakhir ditulis oleh siapa, ia menyalin berdasarkan salinan tahun berapa. Lalu jika ditemukan manuskrip lain, perlu dibandingkan isinya dengan manuskrip lain tersebut. Diteliti apakah ada perbedaan substansi antara satu manuskrip dengan manuskrip lainnya. Sementara ini manuskrip Al-Jauharus Syafaf karya Al-Khatib tersebut hanya ada 2 manuskrip. Naskah pertama berada di perpustakaan Ahmad bin Hasan Al-Attos di kota Khuraidah, Yaman. Manuskrip kedua berada di Maktab Al-Ahqaf Yaman di Majmu'ah bin Sahal. Di manuskripnya ditulis berangkat tahun 1256 Hijriah. Kitab tersebut lebih tua beberapa puluh tahun dari Al-Burqah karya Asyakron. Jika manuskrip kitab itu sahih, maka Asyakron mengutip bahwa Ubaidillah adalah putra Ahmad dari kitab tersebut, atau karena mereka hidup satu masa dan satu kota. Bahkan Al-Khatib adalah murid dari ayah yang kakek dari Asyakron, maka kemungkinan adanya diskusi antara keduanya sebelum menulis sangat besar sekali. Terlepas dari itu, kitab Al-Jauharus Syafaf mendapat kritik tajam dari ulama. Kemudian terkait
banyaknya kisah-kisah di luar akal yang membuat orang cerdas menjadi muntah. Abdullah Al-Habsyi umpamanya menyebut bahwa seharusnya Al-Khatib dapat menulis sejarah yang sempurna tentang sejarah Hadramaut yang berguna bagi generasi selanjutnya, daripada menulis hikayat dan cerita-cerita dusta dari keluarga kaum Sufi Pali. Lihat Muqaddimah Al-Baha fi Tarikh Hadramaut halaman 9. Kitab Al-Burqatul Musiqah